Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini bertemu lagi dengan Pak Wahyu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Untuk kelas 3 submaterinya adalah tentang percaya diri Nabi Muhammad SAW dan sifat mandiri Nabi Muhammad yang harus kita patuhi bersama. Sebelum kita mulai, kita nyanyi dulu ya. Siapa yang anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh dan memangnya begitu. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak cerdas bilang oke, oke. Kalau kau anak cerdas bilang oke, oke. Kalau kau anak cerdas dan memangnya begitu. Kalau kau anak cerdas bilang oke, oke. Yeah. Hari ini kita akan belajar tentang Nabi Muhammad SAW sebagai panutanku, yaitu teladanku. Kita akan meladani sifat mandiri dan percaya diri. Nah, sebelumnya kita bersalawat dulu yuk. Salawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Deng 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 deng. Alhamdulillah. Anak-anakku kelas 3, kita hari ini akan belajar tentang pelajaran pertama, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai panutanku. Kenapa kita harus meneladani berpanutan kepada Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad SAW diutus ke bumi untuk memperbaiki akhlak, ya, untuk memperbaiki akhlak manusia. Karena akhlak adalah nomor 1. Akhlak harus diperbaiki dahulu. Kalau akhlaknya sudah bagus, sudah oke, insya Allah ilmu yang bermanfaat akan masuk ke dalam dirinya. Apabila kita berakhlakul karimah terhadap masyarakat, teman, termasuk tetangga, insya Allah kita akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah percaya diri. Kenapa Nabi Muhammad SAW diutus ke bumi menyampaikan dakwah? Harus percaya diri, berdakwah di depan kaumnya. Nabi Muhammad berdakwah di depan umat-umatnya, percaya diri. Karena apa? Karena yang disampaikan Nabi Muhammad adalah suatu kebenaran. Kalau misalnya suatu kebohongan, dia tidak akan percaya diri. Makanya dengan percaya diri, Nabi Muhammad menyampaikan kebenaran, confident, sehingga Nabi Muhammad menyampaikannya dengan tulus dan ikhlas. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan hari ini, ya, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Jadi selama ini kita sehari-hari sudah berlalu, harus lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Nabi Muhammad SAW melaksanakan tugasnya yaitu mendakwah. Kalau misalnya Nabi Muhammad tidak percaya diri, dia tidak akan menyampaikan dakwah. Sama, kita harus percaya diri juga. Dengan apa? Kemampuan kita.
Kita disuruh mengerjakan sesuatu harus percaya diri, menulis sendiri, percaya diri, yakin bahwasanya saya bisa, yakin bahwasanya saya mampu. Jangan sampai menyuruh orang tuanya, bundanya atau kakaknya untuk mengerjakan tugas karena dia tidak percaya diri. Ketika ada mengerjakan tugas membuat video di depan kamera, kita harus fokus dan percaya diri. Kenapa? Karena percaya diri itu sangat baik. Tapi ada tapinya. Jangan terlalu overconfident atau terlalu over percaya diri sehingga melakukan hal-hal yang negatif. Selama itu positif, kita harus percaya diri dan percaya akan kemampuan diri sendiri. Kemampuan diri sendiri, ya. Tidak ragu-ragu selama kita betul. Itu adalah sifat percaya diri Nabi Muhammad SAW. Walaupun Nabi Muhammad ketika berdakwah banyak yang mencaci, memaki, menghina, bahkan meludahi, tapi Nabi Muhammad SAW tetap percaya diri dan tetap teguh akan ajaran-ajaran Islam yang disampaikan. Ya, jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad harus percaya diri. Jangan sampai kita ragu, ya Pak, saya tidak mampu, saya tidak bisa menulis, saya tidak bisa melakukan. Jangan sampai bilang tidak bisa, karena kita harus berusaha dulu. Karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jangan sampai kita belum berusaha tapi sudah mengeluh dan putus asa. Lalu materi yang kedua adalah tentang mandiri. Pak, mandiri itu apa sih? Mandiri bukannya mandi sendiri. Nah, mandiri bukannya nama bank. Nah, mandiri itu adalah segala sesuatu kita lakukan sendiri tanpa minta pertolongan orang lain selama kita mampu. Itu adalah mandiri. Nabi Muhammad SAW sudah sejak kecil ditinggal oleh ayahandanya. Ditinggal ayahandanya, lalu umur 6 tahun ditinggal oleh ibundanya. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW sudah yatim piatu. Makanya dia diasuh oleh kakeknya dan pamannya. Bagaimana caranya? Dia mandiri, ikut berdagang pamannya ke negeri Syam. Anak yang kecil yang belum cukup umur tapi ikut berdagang jauh puluhan atau ratusan kilometer naik unta, itu adalah sangat mandiri sekali. Sehingga Nabi Muhammad SAW dapat melaksanakan semuanya sendiri. Dan bagaimana ketika kakeknya meninggal, lalu pamannya juga meninggal? Nah, itu semuanya diuruskan sendiri. Selain juga Nabi Muhammad SAW mandiri, juga dia bijaksana. Nabi Muhammad bijaksana, disiplin, jujur, pemaaf, tidak pendendam. Ada suatu kisah ketika Nabi Muhammad SAW ingin ke Mekah atau ke Ka'bah, itu setiap lewat itu selalu diludahi oleh kakek-kakek. Ketika diludahi, suatu ketika karena terbiasa Nabi Muhammad, suatu hari yang suka meludahi ini tidak ada. Akhirnya Nabi Muhammad bertanya, kakek yang biasa meludahiku kemana? Ternyata kakeknya sakit, kata sahabat. Akhirnya Nabi Muhammad SAW datang ke rumahnya, lalu malah memberikan makanan dan minuman, sehingga kakek yang tadi menjadi bertaubat dan berjanji tidak akan meludahi lagi. Itu adalah sifat pemaaf yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita pun sebagai umatnya harus pemaaf. Ketika kita dimusuhi, ketika kita zolimi, kita harus pemaaf. Dan Nabi Muhammad SAW terkenal dengan jujur. Jujur adalah tidak berbohong, yaitu tidak suka menipu. Makanya dia digelarkan Al-Amin. Al-Amin artinya orang yang dapat dipercaya. Ya.
Itulah sifat teladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau kita teladani di kehidupan sekarang? Yaitu dengan mandiri, yaitu mengerjakan tugas dan apa-apa sendiri selama kita mampu. Ada nggak di antara anak-anakku yang kalau dikasih tugas males? Udah bunda aja yang mengerjakan. Aku lagi tanggung main games. Aku nggak mau kerjakan tugas, aku maunya main games. Akhirnya bunda atau mamanya atau kakaknya yang mengerjakan. Ada nggak seperti itu? Insya Allah di SDN Jurang Mangu Barat 03 tidak ada yang seperti itu. Semuanya mandi. Apalagi sudah kelas 3, sudah berani dan sudah dewasa, sudah beranjak dewasa dan sudah paham insya Allah tugas-tugas atau materi yang bisa dilakukan sendiri. Itulah sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu percaya diri dan mandiri yang harus kita lakukan. Jadi kita nyanyi lagi, nyanyi tentang kisah Nabi Muhammad. Mulai nyanyi ya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Aminah putri tercinta. Semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini tentang pelajaran 1 kelas 3 sudah selesai. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu kuat dan tabah, percaya diri juga mandiri, mengikuti panutan kita, teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nanti. Dadah.